Kita beralih ke kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria difabel asal kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi Difabel Nusa Tenggara Barat menyebut sudah ada 13 korban lainnya yang melapor ke Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Mataram. Di antara belasan korban itu ada beberapa anak di bawah umur. Tersangka kini menjalani masa tahanan rumah. Dugaan pelecehan seksual yang menjerat IWAS, pria difabel asal kota Mataram, Nusa Tenggara Barat terus bergulir. IWAS dilaporkan oleh seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi negeri di Mataram pada Oktober 2024. IWAS disebut memerkosa korban di sebuah homestay di kota Mataram. Dari hasil keterangan saksi terungkap bahwa ada korban lain yang juga mengalami nasib sama. Menurut Ketua Komisi Difabel Nusa Tenggara Barat, hingga Rabu 4 Desember 2024, sudah ada 13 korban lain yang melapor ke Lembaga Perlindungan Anak LPA Mataram. Di antara korban, ada beberapa anak di bawah umur. Selain terhadap seorang korban anak pada 2022, tersangka juga diduga melecehkan sejumlah korban lain pada tahun 2024. Total 13 ya. 13 korban. Yang kemudian bersuara, berspeak up, cuman yang hari ini yang di BAP 2. Yang di BAP 2. Kemungkinan sore ini atau malam ini ada tambahan satu lagi yang BAP lagi. Total yang sudah di BAP berapa? Yang sudah BAP 5 dengan yang kemarin ya, 5 ditambah kemungkinan 1 mungkin 6. Yang speak up itu ada 3 ya, 3, tapi yang kemudian identitasnya sudah jelas itu baru 2, udah ditemuin oleh teman-teman dari Lembaga Perlindungan Anak yang kemudian kita juga ikut gandeng untuk sudah melapor. Dikutip dari cnnindonesia.com, Kepala Subdirektorat Remaja Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyebut tersangka melakukan tipu daya saat melecehkan korban. Tersangka disebut membuka pakaian hingga memaksa korban menggunakan kedua kakinya. Sementara dari kesaksian pemilik salah satu penginapan di kota Mataram pada Selasa 3 Desember, terkuak tersangka sering datang ke penginapan miliknya bersama perempuan berbeda. Interaksi tidak. Mereka itu datangnya tuh saya pikir, wih, kayaknya tuh cyber ini kayaknya gitu kan. Karena dia setiap hari itu dengan orang yang berbeda gitu, bukan satu orang. Besok datang lain, besok datang lain. Yang bikin saya curiga itu ya, dia nggak lama sih di sini, sekitar 1 bulan gitu ya. 1 bulan tapi intens dia datangnya setiap hari, kadang-kadang sehari 2 kali, bisa 3 kali dia. Habis itu kok yang keluar dari kamar ada yang panik, satu gitu. Yang kedua ada yang nangis, yang ketiga ada yang lari. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Selasa 3 Desember, di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengklarifikasi IWAS sebagai tersangka pelecehan seksual dan bukan tersangka ruda paksa. Di mana kami sudah mengidentifikasi itu ada beberapa korban. Yang pertama di tanggal 28 September tahun 2024, yang kedua di tanggal 1 Oktober tahun 2024, di dalam tanggal 1 itu ada 2 korban. Yang kemudian di tanggal 7 Oktober tahun 2024 yang sekarang ini menjadi pelapor pada kasus si pelaku. Jadi framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu dia si pelaku bisa membuka celana korban menggunakan kaki. Jika dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang? Polda Nusa Tenggara Barat pun membuka posko serta nomor hotline bagi korban lain yang masih takut untuk melapor. Polisi memperpanjang masa tahanan rumah bagi pria 21 tahun ini dari 20 hari menjadi 40 hari. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.